Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kelas kreatif, guru kreatif untuk pendidikan Indonesia. Kali ini pada materi keempat, yakni materi terakhir pada Google Classroom. Ya, materi keempat, materi terakhir Google Classroom. Mari kita kupas satu-satu menu yang akan dibahas pada materi keempat kali ini. Yuk. Di sini ada menu positif tambah ya, plus. Tombol plus ini bisa kita klik. Nah, kalau kita klik nanti akan beberapa menu yang kita bahas dulu, yakni menu buat pertanyaan. Menu buat pertanyaan kita klik, nah akan muncul. Nah, untuk menu buat pertanyaan ini kita bisa men-share atau membagikan kepada kelas-kelas yang lain. Jadi lebih simpel dan lebih hemat waktunya. Nah, ini bisa kita klik dan di-share ke beberapa kelas ini dalam satu pengerjaan. Contoh untuk membuat pertanyaan. Pertanyaan ini bisa 1 atau 2 atau 3 pertanyaan yang akan di-share kepada siswa. Contoh, bagaimanakah pendapat Anda tentang siswa tidak mengerjakan tugas? Nah, ini pertanyaannya ini diberikan pada siswa untuk menjelaskan secara singkat. Dan ini yang nomor 2, contoh, siapakah nama Presiden Indonesia saat ini? Ini bisa 2 pertanyaan atau sampai 5 pertanyaan. Petunjuk opsional kayak deskripsi yang akan itu ya, isilah jawaban dengan benar. Nah, untuk batas akhir waktu ini bisa diisi dengan sebuah tanggal dan waktu. Contoh, misal tanggal 31 akhirnya dan waktunya semisal 12.00. Nah, udah. Ini kan bisa kan? Oh, 21. Nah, oh tidak bisa. Ini ya, waktunya, tanggalnya mungkin bisa ya. Oh, oke. Nah, topik ini bisa diklik tugas. Jawabannya ini ada 2 jawaban. Semisal kita bisa menggunakan jawaban singkat atau pilihan ganda sesuai dengan soal yang diberikan. Mungkin kali ini kita akan belajar tentang cara jawaban singkat dulu aja ya. Nah, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ini bisa diaktifkan atau tidak di kebijakan masing-masing. Siswa dapat mengedit jawaban. Nah, ini bisa diaktifkan atau tidak. Oke, kalau sudah, jadi ini bisa diklik tanyakan atau posting seperti itu. Nah, sudah selesai buat pertanyaannya ini. Oke, sudah muncul di beranda. Contoh, kita melihat jawaban yang sudah masuk. Nah, ini semisal, bagaimana pendapat Anda jika siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Kita klik contoh ini ya, contoh. Nah, ada siswanya Pak Rahmat Sugianto ini sudah menjawab, pendapat saya tentang demikian. Ini bisa kita balas dengan deskripsi semisal, sungguh bagus jawabannya, atau bisa semangat tetap belajar. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini menjawab tentang pertanyaan apa, mensupport. Untuk memberi nilai tinggal kita klik di si plus ini beri nilai, misal nilai 100. Nah, ini kalau kita ngasih nilai, semisal ada lagi, semisal kalau jawabannya salah, bisa dikembalikan. Ini nolnya kita hapus dulu, kita klik ini, baru kita klik tandanya ini, baru kita kembalikan. Artinya bahwa jawabannya ini tidak sesuai dengan pertanyaannya, seperti itu ya. Oke.
Itu cara menilai tugas pertanyaannya. Nah, oke. Ya, kita kembali, kita melaksanakan tentang buat pertanyaan namun dengan pilihan ganda. Contoh, membuat pertanyaan dengan pilihan ganda ya. Tanggal berapakah Indonesia merdeka? Nah, isilah dengan baik dan benar. Waktunya boleh kasih waktu. Oke. Tugas, jawabannya kita ganti pilihan ganda. Kita coba 14 contoh ya, 15, 16, 17. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tanyakan, kita klik gimana cara memberikan apa namanya ya, kita melihat hasilnya. Contoh kita lihat. Nah, kalau kita berikan itu ada di sini ada tulisan 0 yang selesai, 1 belum selesai. Nah, contoh. Nah, ini tanggal berapa Indonesia merdeka? 1 selesai, 0 belum selesai. Kita cek ya hasilnya. Nah, Pak Rahmat telah menjawab. Nah, ini jawaban yang diberikan oleh Pak Rahmat Sugianto, yakni 17. Kita boleh nambahkan komentar pribadi semisal semangat belajar gitu ya. Oke, posting dan memberi nilainya masih tetap sama di sebelah kiri dari layar, yakni 100. Nah, gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari pilihan ganda. Kali ini kita masuk membuat tugas. Buat pertanyaan sudah. Buat pertanyaan itu ada dua sistem. Ada yang sistem bisa diketik dengan jawaban singkat atau pilihan ganda ya. Oke, kita masuk pada buat tugas. Membuat tugas ini sama untuk kelas berapapun, bisa kita klik bebarengan biar lebih hemat waktunya ya. Untuk semua siswa atau beberapa siswa boleh yang remedi, nanti tinggal dicentang aja. Nah, judul misal buatlah makalah tentang matematika kehidupan. Nah, petunjuk makalah pada file di bawah ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyisipkan petunjuk atau apapun tentang tugas-tugas yang diberikan, bisa menggunakan file diunggah, diupload atau menggunakan drive ya. Oke, jadi bisa memanfaatkan 4 fasilitas ini. Batas akhir pengumpulan makalah juga bisa diatur tanggalnya, dan topiknya ini bisa dikasih topik tugas atau topik yang lainnya. Oke, kita kirim, letakkan. Dengan menu tugas ini, fasilitas yang diberikan, contoh ini kan 0 selesai, 1 belum selesai ya. Fasilitas yang diberikan, nah ini nih, buatlah makalah tentang matematika realistik. Contoh ini, tugas 1 udah selesai. Nah, Pak Rahmat Sugianto ini peserta pada ini telah memberikan sebuah file ya. Ini filenya berupa gambar atau PDF. Jadi kalau pakai menu tugas, jadi peserta itu bisa mengirimkan file, bisa gambar, bisa PDF, seperti yang pernah kita terapkan di tugas 2. Tugas 2 semuanya mengirimkan screenshot ya. Nah, itulah pada menu tugas. Oke, nilainya tetap sama di sebelah kiri, kita bisa kasih nilai 100.
seperti itu ya. Itu tentang menu membuat tugas. Ada juga membuat tugas ulangan harian. Nah, satu, kita bisa menggunakan materi 3 yang kemarin, yakni Google Form. Google Form bisa ditautkan di sini. Mana Google Form? Google Form. Nah, tryout online ini bisa ya. Mana Google Form? Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini aja tryout online. Klik seret. Nah, siswa dapat melihat file. Seperti siswa dapat mengedit file, buat salinan untuk setiap siswa. Siswa dapat melihat file aja ya. Oh, mohon maaf. Ini filenya ini yang online kemarin yang kita buat. Nah, ini Google Form kemarin ya. Bagus. Nah, ini tugas 3 materi 3 kuis kan. Tetapkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah ditetapkan ini, nah, di materi ini ulangan harian 1 tugas 3 materi 3, Bapak Ibu untuk melihat nilainya tinggal diklik ini, lihat tanggapan di split. Nah, seperti yang kemarin ya. Itu. Nah, ini nilainya, skornya ini bisa di-download. Jadi berupa Microsoft Excel. Jadi kita tidak usah mengetik ulang. Jadi tinggal copy paste aja. Gimana cara mendownloadnya? Tinggal klik file. Setelah klik file, ini download sebagai Microsoft Excel ya. Nah, ini saya download, sedang proses. Udah deh. Itu tadi menu membuat pertanyaan dan menu membuat tugas. Itu saja materi keempat dari kelas kreatif. Bedanya cuma sedikit ya. Saya ulang kembali bahwa menu buat pertanyaan, siswa hanya bisa menjawab dengan aplikasi, hanya mengetik seperti komentar. Dan ada juga pilihan gandanya di buat pertanyaan. Kalau buat tugas, ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang bentuknya essay atau isian atau bentuknya file, screenshot. Jadi siswa dapat mengunggah file seperti itu kalau menu tugas. Dan bisa juga menggunakan Google Form pada materi 3 kemarin ya, yang Bapak Ibu buat, bisa dilingkan di membuat tugas. Bapak Ibu bisa melihat tanggapannya di sini, diklik ini ya. Tuh. Itu saja materi keempat, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugas keempat belum ada dan tidak ada, dan digantikan sebuah P, yakni proyek. Ditunggu tanggal mainnya saja. Pengumpulan terakhir tanggal 5 Agustus, tanggal 7 Agustus ada pengumuman yang dinyatakan peserta lulus kelas kreatif pada materi Google Classroom. Sekian, terima kasih. Salam guru kreatif.